Halo semua, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat rak sepatu dari bahan-bahan sisa project saya yang telah lalu. Daripada tidak dimanfaatkan atau dibuang sayang sekali, maka saya manfaatkan untuk rak sepatu yang akan saya pakai sendiri. Nah, rak sepatu ini saya akan buat memanjang atau horizontal, jadi tidak terlalu tinggi. Adapun maksudnya nanti juga bisa dimanfaatkan untuk tempat duduk, mengingat tempat saya yang akan saya taruh untuk rak sepatu ini berdekatan dengan jendela, sehingga biar nanti tidak menutup jendela. Oke sobat semua, bagaimana cara pembuatannya atau prosesnya? Ikuti terus. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Yuk tidak usah lama-lama, langsung saja ke TKP, tempat kejadian perkayuan. Untuk langkah pertama, kita mulai dengan membuat rangka. Saya membuat rangka dengan menggunakan bahan jati Belanda dan juga multiplex dengan ketebalan 18 mm. Karena rak ini sangat panjang, yaitu dengan panjang 180 cm, saya hanya mempunyai bahan sisa dengan panjang kurang lebih 1 meter. Sehingga nanti untuk pembuatannya saya sambung, dimana nanti untuk rangka itu sendiri saya buat terpisah antara bagian sisi kanan dan sisi kiri, karena sisi kanan dan sisi kiri itu berbeda. Yang sisi sebelah satunya yaitu dengan rak bertingkat atau rak susun, dan satunya yaitu tanpa ada sekat yang berfungsi nanti untuk menaruh kardus-kardus sepatu atau sandal. Untuk proses pemotongan saya menggunakan alat bantu table saw. Nah, ini adalah multiplex. Ini merupakan bahan sisa juga. Ini saya manfaatkan nanti untuk bagian pinggir-pinggirnya. Setelah kita pemotongan, kita lanjutkan dengan cara mal-malan untuk bagian pojok-pojoknya, lalu kita potong. Nah, ini adalah proses pemotongan bagian pojok-pojoknya. Setelah kita potong, nanti hasilnya seperti ini. Nah, sebelum kita pasang atau kita rakit untuk rangkanya, untuk bagian dalam saya lapisi dulu atau saya laminasi dengan menggunakan dekosit. Saya menggunakan dekosit warna putih. Untuk proses penempelannya saya menggunakan lem kuning. Jadi untuk proses laminasi ini, bagian sisi multiplex dan sisi dekosit saya beri lem kuning dan tunggu kering sekitar 10-15 menit, kemudian langsung kita tempelkan. Untuk proses penempelannya ditekan-tekan dengan menggunakan kain, kita ratakan. Setelah proses penempelan, kita rapikan bagian pinggir-pinggirnya dengan menggunakan cutter, karena bahan dekosit ini sangat mudah untuk proses pemotongannya, cukup dengan menggunakan cutter. Lakukan secara hati-hati, tidak usah terburu-buru. Ini adalah hasil jadinya seperti ini. Lalu setelah kedua sisi multiplex setelah kita laminasi, kita lanjutkan untuk proses perakitan. Untuk proses perakitan ini saya menggunakan bantuan nail gun atau paku tembak sebelum nanti saya akan baut. Nah, ini tadi untuk kayu jati Belanda yang sudah saya potong-potong, kemudian saya rakit untuk kita tempelkan di bagian pojok-pojok
dari multiplex tadi. Setelah itu kita baut supaya lebih kokoh. Untuk setiap pojok-pojoknya saya baut sebanyak 2 buah. Saya menggunakan alat bantu yaitu bor listrik karena saya belum mempunyai cordless atau bor dengan menggunakan baterai. Kemudian kita lanjutkan untuk memasang untuk bagian alasnya atau untuk nanti rak bertingkat. Ini saya mulai untuk sisi bagian satunya, yaitu untuk rak bagian bertingkat. Yang perlu kita siapkan adalah potongan-potongan dari kayu jati Belanda. Untuk setiap tingkat kita membutuhkan 4 potongan kayu jati Belanda. Kita susun secara rapi. Kemudian saya cukup dengan menggunakan nail gun atau paku tembak untuk mengencangkan di bagian tepi-tepinya. Setelah bagian paling bawah selesai, kita lanjutkan dengan pemasangan tingkat berikutnya atau tingkat yang kedua. Setiap tingkat ini bagian tepi-tepinya saya beri untuk tatakan. Untuk tatakan sendiri saya juga cukup menggunakan paku tembak atau nail gun. Setelah bagian untuk tatakannya selesai, seperti langkah sebelumnya, kita pasang potongan-potongan kayu jati Belanda. Setiap tingkatnya cukup 4 potongan kayu jati Belanda. Kemudian kita kencangkan dengan menggunakan paku tembak atau nail gun. Cara yang sama kita lakukan untuk setiap tingkatnya atau rak untuk tingkat selanjutnya. Nah, ini adalah pemasangan untuk rangka bagian sisi satunya. Di sini saya tidak menggunakan tingkat atau rak susun, tetapi hanya memasang alas saja. Nanti saya gunakan untuk menaruh kardus-kardus sepatu. Nah, setelah jadi setiap sisinya, kemudian saya gabungkan supaya nanti terlihat panjang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena ini menggunakan kayu sisa atau bahan-bahan sisa-sisa project, jadi saya hanya menggabungkan atau menyambungkan karena saya tidak mempunyai kayu yang panjang. Nah, setelah kita gabungkan, saya memasang bagian atas. Ini juga menggunakan multiplex sisa, jadi tidak sepenuhnya full saya tutup, karena nanti untuk bagian atasnya saya menggunakan kayu jati Belanda juga supaya terlihat lebih rapi. Kemudian untuk tutup bagian belakang dari rak sepatu ini saya menggunakan multiplex dengan ketebalan 9 cm. Saya cat warna putih, kemudian langsung saya tempelkan di bagian belakang rak dan saya kencangkan dengan menggunakan nail gun atau paku tembak. Nah, setelah untuk selesai bagian belakang, proses selanjutnya yaitu untuk pemasangan kayu jati Belanda untuk proses finishing bagian atas atau bagian topping ya. Dan nanti ini berfungsi sekaligus untuk tempat duduk.
Ini saya menggunakan potongan dengan panjang 40 cm dan susun secara zigzag. Ini bisa dilihat seperti ini. Kemudian untuk bagian depannya, supaya terlihat lebih tebal dan rapi, saya juga menggunakan kayu jati Belanda untuk memasang listnya bagian depan. Untuk bagian atas, saya menggunakan lem kayu. Setelah lem kita oleskan, kemudian kita pasang untuk kayunya, kita tempelkan dan kita kencangkan menggunakan paku tembak. Lakukan ini sampai selesai atau terpasang secara keseluruhan. Untuk bagian depan, untuk bagian pojok-pojoknya atau sikunya, supaya nanti tidak terlalu tajam, saya haluskan dengan menggunakan trimmer. Untuk selanjutnya yaitu proses finishing. Yang pertama, kita haluskan terlebih dahulu untuk kayu jati Belanda bagian atas. Saya menggunakan grade 150 untuk amplasnya. Langkah selanjutnya yaitu dengan cara mengoleskan wood filler untuk menutup pori-pori kayu dan juga untuk menutup celah-celah yang masih kosong atau mungkin ada cacat-cacat kayu. Langkah selanjutnya yaitu proses sanding sealer. Saya menggunakan sanding sealer water base, oleskan ke seluruh bagian, lalu setelah kering kita amplas dengan menggunakan grade 240. Lakukan sanding sealer ini sebanyak 2-3 kali lapis. Setelah itu baru kita lakukan untuk proses terakhir, yaitu untuk clear. Saya menggunakan clear dop dari water base juga. Oke, ini sudah selesai prosesnya. Saatnya untuk menata sepatu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk bagian sisi yang kanan dan kiri berbeda fungsi, di mana yang satu dengan menggunakan rak bertingkat untuk menata sepatu maupun sandal, sedangkan yang satunya tanpa bertingkat. Ini memang saya sengaja untuk menempatkan kardus-kardus sepatu. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa.